Duka membawa luka oleh Zulfatu Zain Zakia. Tentangnya yang selalu tampil ceria dengan senyuman dan candaan yang selalu ia tunjukkan, serta nasihat-nasihat yang selalu ia berikan sehingga membuatnya digemari oleh orang-orang. Dengan tatapan yang teduh, tutur kata yang lembut, melalui semua itu ia mampu menyembunyikan rasa sakitnya. Namun setelah mengetahui kejujurannya, sangat membuat hatiku dan keluargaku hancur tak karuan. Mungkin bukan hanya aku, namun membuat orang yang mengenalnya sangat terpukul. Nyatanya, di balik keceriaan serta senyum, candaan, dan nasihatnya, ia menyimpan kesakitannya tersendiri. Sakit yang ia simpan dengan sangat rapat hingga selama 2 tahun berjalan ia bertahan dengan caranya. Saat itu, sebuah kabar yang menggemparkan dunia dan tentunya Indonesia termasuk di dalamnya, di mana pada awal Maret 2020 telah dikabarkan bahwa Indonesia telah teridentifikasi kasus pertama COVID-19 atau yang tidak asing untuk didengar sebagai pandemi, hingga membuat proses pembelajaran menjadi berubah dari yang tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau yang biasa disebut sebagai pembelajaran daring. Ini dimulai pada tanggal 16 Maret 2020, di mana anak sekolah serta guru mulai belajar dari rumahnya masing-masing tanpa perlu pergi ke sekolah. Ibuku berprofesi sebagai seorang guru di salah satu SMA negeri yang dimana aku menjadi salah satu muridnya dalam sekolah itu, dan tentunya kakakku yang sedang melanjutkan pendidikan kedokterannya yang sedang berada di kota Semarang, serta adikku yang melanjutkan untuk menimba ilmu di pondok pesantren, sehingga membuat kami berkumpul untuk melakukan pembelajaran daring itu. Namun tidak dengan ayahku. Ia merupakan salah satu pemimpin dalam kedinasan yang membuatnya tetap harus bekerja sesuai dengan protokol yang ditetapkan. Pandemi terus berjalan hingga tepat pada hari Sabtu 21 Maret 2020, ibuku memanggil aku, kakakku, dan adikku dengan paksa ke dalam satu ruangan. Tidak lama ia terduduk dalam diam sambil menatap ketiga anaknya yang saat ini sedang berkumpul di hadapannya. Aa, Teteh, Dede, rasanya 10 tahun yang lalu ibu pernah ngumpulin anak-anak ibu ketika ibu sama ayah mau berangkat haji. Ia terdiam sejenak. Yang ada di pikiranku saat itu hanya sebuah obrolan biasa. Namun entah mengapa rasanya hatiku tak tenang ketika mendengar ucapan pembukaan dari perbincangan ini. Ibu rasa sekarang Aa, Teteh, Dede sudah besar. Aa sekarang lagi kuliah, Teteh sedang udah kelas 12, mau masuk kuliah, dan Dede sekarang sudah SMA. Dan alhamdulillah Dede masih nerusin di pondok sampai lulus ya, Dek. Ibu rasa Aa, Teteh, Dede udah bisa paham. Ibu mau ngasih tahu ke Aa, Teteh, Dede kalau ibu sekarang lagi sakit. Mungkin saat ini sakit ini sebagai penggugur dosa ibu, ujarnya yang terlihat seperti menahan tangis. Tentu saja, walau ibuku belum menjelaskan sakitnya apa, tapi entah mengapa air mataku tak tahan untuk menetes, begitupun dengan adik dan kakakku. A, Teh, D, ibu itu sakit kanker payudara stadium akhir. Percayalah, tangisan kami pecah saat kalimat menyakitkan itu terucap dari mulutnya, yang kemudian berlanjut memeluk adikku. Ya Allah, kenapa Bu? Tanya kakakku diiringi isak tangis. Maafin ibu ya, sebenarnya ibu udah lama, cuman ibu gak mau bikin khawatir Aa, Teteh, Dede, sama ayah. Ibu udah pernah cek ke dokter, dan waktu itu dokter nyuruh ibu untuk menandatangani berkas untuk melakukan biopsi. Tapi waktu itu ibu memilih untuk tidak melakukan itu. Karena ibu rasa itu belum bisa ibu belum bisa mengambil keputusan.
Akhirnya ibu memilih untuk terapi herbal untuk mengatasi penyakit ini, tapi hal itu nggak cukup untuk mengatasi. Sejak ia mengucapkan hal itu, tidak ada lagi yang bisa kami ucapkan, hanya bisa mendengar penjelasannya dengan isak tangis yang saling menyatu di dalam ruangan itu. Kemarin ayah juga ibu baru kasih tahu. Ayah sedih dan ayah bilang bahwa hal ini anak-anak harus tahu. Makanya ibu minta maaf sama AA, Tete, Dede karena udah menyembunyikan ini semua. Karena ibu rasa dan ibu takut kalau nanti ibu hanya bisa tiduran aja di ranjang dan udah gak berdaya lagi, dan itu akan membuat ibu lebih menyesal. Kalau AA, Tete, Dede gak percaya, nih ibu kasih lihat karena ibu rasa AA, Tete, Dede juga perlu tahu. Ujarnya yang tengah menunjukkan banyaknya luka yang ada di tubuhnya. Tangisan kami pun semakin histeris kala ia menunjukkan luka yang ada di payudaranya itu. Ibu tahu yang ada di pikiran AA, Tete, Dede bahwa penyakit ini adalah penyakit yang mematikan. Karena banyak berita dan banyak artis yang meninggal karena penyakit ini. Tapi kita harus yakin kalau Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Kita hanya perlu berdoa sama Allah untuk memberikan kesembuhan untuk ibu, dan setelah ini kita berusaha untuk mencari pengobatan. Selama kurang lebih 2 tahun ini, ibu berusaha untuk bertahan dengan mengubah pola hidup ibu dengan menggunakan ramuan-ramuan herbal. Alhamdulillah, sampai saat ini ibu masih bisa bertahan. Bahkan ada banyak orang yang terkena penyakit sama seperti ibu, ini tidak bertahan selama itu, padahal sudah menggunakan bantuan medis. Tetap dengan ketenangan hatinya, ia mengatakan hal seperti ini. Padahal dalam keadaan yang seperti itu, aku tahu bahwa dia lebih rapuh dari apa yang kita rasakan. Tapi ia tetap tegar, malah membuat kami anak-anaknya tenang dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Bagaimanapun ini adalah sebuah kabar yang sangat menyakitkan bagiku dan bagi keluargaku. Ia tetap meminta kami untuk tetap merahasiakan hal ini dari bapaknya yang tentunya adalah kakekku, dan juga seluruh keluarga besar baik dari pihaknya maupun dari pihak ayahku. Karena ia takut akan membuatnya khawatir dan tidak ingin merasa dikasihani. Tentunya aku merasa lebih bodoh saat itu. Aku selalu menyalahkan diriku karena hanya aku yang tinggal di satu rumah dengannya. Namun aku tidak menyadari hal sebesar itu. Meski ayahku juga berada di rumah, namun aku lebih banyak menghabiskan waktu bersamanya. Karena ayahku merupakan orang yang jarang ada di rumah karena ia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja. Setelah mengetahui kabar duka itu, ayahku mencari informasi terkait pengobatan alternatif, apa yang bisa dilakukan. Karena ibu tetap kekeh untuk tidak ingin ditangani oleh medis, sehingga kami mencari alternatif lain. Aku terpukul, sepanjang malam aku menangis, meratapi apa yang akan terjadi selanjutnya, apa yang bisa aku bantu sebagai anak. Ketakutanku terhadap luka lenyap seketika. Setelah kabar duka itu datang dengan sigap, keesokan harinya diiringi dengan rintikan air yang turun dari langit. Ayah dan ibuku yang tentunya aku ikut menemani untuk pergi melakukan pengobatan alternatif yang ada di salah satu daerah terpencil yang ada di Pandeglang. Dengan antrian yang panjang, kami siap menunggu. Aku rasa dunia bersedih dengan apa yang terjadi padanya. Pengobatan alternatif yang dilakukan seminggu sekali untuk bolak-balik ke tempat tersebut telah dilakukan. Walau dari panasnya ia terlihat lelah, namun ia tetap berjuang. Dengan meminum ramuan-ramuan herbal, bahkan rebusan cacing pun ia rela meminumnya. Dengan kesetiaannya, ayahku terus berusaha mencari alternatif lain. Selain pengobatan yang dilakukan oleh ibu saat itu tak mempermasalahkan biaya apapun.
Mungkin saja tidak semua laki-laki setia kepada pasangannya, bahkan dalam keadaan seperti saat ibuku. Mungkin laki yang meninggalkan wanitanya dalam keadaan seperti ibuku. Setelah berjalannya waktu, ia masih dengan kekehnya untuk menyembunyikan penyakitnya dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Di sekolah tempatnya mengajar, ia sudah bersiap untuk membereskan barang-barang yang ada di sana dengan bantuan seorang caraka. Bahkan caraka yang membantunya pun bingung, kenapa barang-barang ibu semuanya yang ada di kantor guru minta dibawakan pulang. Dalam keadaan ia sakit pun ia masih memikirkan orang lain. Ketika bulan puasa tiba, ia tetap melaksanakan ibadah puasa. Namun di pertengahan bulan puasa, ia sudah tidak berdaya, sulit untuk bangun dari tempat tidur. Pada saat kegiatan rutinnya untuk melakukan pengobatan alternatif, sebelum lebaran ia hanya ditemani oleh ayahku. Karena saat itu aku, kakakku, dan adikku tidak bisa menemani karena sedang melaksanakan ujian secara daring. Ketika pulang dari pengobatan itu, ia terbaring di dalam kamar dan aku bertanya, "Gimana Bu?" kata Pak Ustadznya. Sambil mengelus puncak kepalaku, ia mengatakan, "Teh, apapun yang nantinya terjadi, kita harus percaya sama Allah. Jangan sampai kita menyalahkan Allah. Jangan sedih tetehnya, yang penting kita udah berusaha." "Memang tadi kata Pak Ustadznya apa Bu?" tanyaku yang menahan tangis. Kata Pak Ustadz, "Nanti setelah lebaran kita coba lagi ya Bu," ujarnya yang masih setia mengelus kepalaku. Tak lama setelah ia mengatakan itu, kondisinya memburuk. Bahkan dengan terpaksa ia memberitahu kondisinya kepada keluarganya guna menitipkan aku, kakakku, dan adikku kepada adik-adiknya dengan keadaan yang tidak memungkinkan. Ketika hari lebaran ingin tiba, dengan semangat ia memberikan rezeki yang ia miliki kepada orang-orang terdekatnya yang membutuhkan. Dan keputusannya pun luluh setelah adik-adiknya mengetahui dan menyuruhnya untuk melakukan perawatan medis. Meski awalnya ia menolak karena alasan lagi masa pandemi yang membuatnya takut untuk pergi ke rumah sakit. Namun dengan bantuan adik dari ayahku untuk meyakinkan, ia pun nurut untuk melakukan pengobatan medis. Hal pertama yang dilakukan untuk pengobatan medis saat itu adalah biopsi, sesuai dengan apa yang pernah ia katakan pada saat itu. Yang kuingat saat setelah ia melakukan biopsi, yaitu menceritakan bagaimana dinginnya ruang operasi, bagaimana ia disuntik sampai ia tak sadarkan diri. Dengan berulang-ulang kali ia menceritakan hal itu. Sejujurnya hatiku sakit, namun dengan siap aku mendengarkannya. Mulai dari ia melakukan rawat inap di RSUD sampai ia harus melakukan perawatan di rumah sakit kanker terbesar yang ada di Indonesia, yaitu Danmais, aku selalu menemaninya. Aku, kakakku, dan adikku berbagi tugas. Aku menemani ibuku, kakakku terkadang membantuku, namun ia tetap harus melakukan kuliah secara daringnya karena sulit untuk ditinggalkan. Karena jurusannya yang ia ambil adalah kedokteran, dan adikku menemani ayahku. Aku teringat ketika ada sebuah tindakan torakosintesis yang hanya boleh ditemani oleh satu orang, di mana aku yang menemaninya melakukan tindakan untuk mengeluarkan cairan yang ada di dalam paru-parunya. Dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk membungkukkan badan, ia terpaksa membungkukkan badannya yang membuatnya menjerit kesakitan. Saat itu aku menguatkannya, tapi jujur, aku yang mendengarnya menjerit, hatiku ikut menjerit. Ku peluk dirinya dan kutuntunnya untuk selalu menyebut asma Allah. Rangkaian pengobatan medis telah dilakukan di rumah sakit kanker Danmais itu, dari radioterapi bahkan kemoterapi.
meski belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Di saat kondisinya yang semakin buruk, mengharuskannya untuk melakukan transfusi darah dan mengharuskannya dirawat kembali di RSUD yang ada di daerah Cilegon. Ketika ia dirawat, ia ngambek padaku karena tidak membantunya untuk pulang ke rumah. Itu yang membuatku sakit. Ia tak ingin menatap wajahku saat itu. Dengan tensi yang semakin rendah, juga nafas yang tersengal-sengal, walau sudah menggunakan bantuan oksigen, dan mengharuskannya masuk ke dalam ruang ICU dan ia tidak sadarkan diri. Saat yang menyesakan bagiku dan keluargaku saat itu ketika kami disuruh membisikkan kepadanya untuk mengikhlaskan kepergiannya. Aku rapuh saat itu, namun aku tetap berusaha kuat untuk adikku. Keesokan harinya, ia sadar dari tidur panjangnya. Bahkan ia kembali memiliki nafsu makan. Kami senang. Namun tak lama setelahnya, ia kembali tak sadarkan diri. Saat itu aku menunggunya bangun dan mengucapkan, "Barakallahu fi umrik teteh, semoga menjadi anak yang soleha." Namun ia tak bangun untuk mengucapkan kalimat itu. Ia memberikan goresan luka pada saat itu tepat di hari lahirku, 27 Juli 2020 pukul 01.45. Ia menghembuskan nafas terakhirnya. Namun di sisi lain aku lega, ia sudah tidak merasakan sakit lagi. Meski hatiku sesak ketika orang yang sangat kucintai pergi tepat pada hari ulang tahunku. Terbayang semua yang ada di pikiranku tentangnya, yang hanya menyisakan sebuah kenangan. Karena selanjutnya aku tidak dapat melihatnya lagi untuk selamanya. Ia yang pergi telah menyiapkannya dengan sempurna. Bahkan ia menitipkan pesan melalui video yang ia buat ketika ia belum benar-benar tak berdaya. Selesai.